Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak ibu yang ganteng, yang manis, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Anak-anak, di masa pandemik ini jangan lupa ya untuk tetap jaga selalu kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan jangan kemana-mana dulu kalau tidak terlalu penting ya. Ya baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai teks cerita fantasi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah. Ya baik anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi, mampu untuk menelaah struktur dan kebahasan cerita fantasi. Kemudian diharapkan juga kalian mampu untuk menceritakan kembali isi cerita fantasi, serta diharapkan kalian mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Untuk memudahkan kita belajar, maka dalam video ini akan ditampilkan beberapa pembahasan, yaitu pertama mengenai pengertian, kemudian kedua mengenai ciri-ciri, ketiga mengenai unsur intrinsik, keempat mengenai struktur, dan kelima mengenai kaidah. Nah, itu semua adalah pembahasan kita mengenai teks cerita fantasi. Disimak ya di slide berikutnya. Selamat belajar. Sebelum kita ke pengertian cerita fantasi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa sih yang kalian ketahui mengenai cerita fantasi? Ayo, ada yang tahu tidak? Apa imajinasi, khayalan, atau keajaiban? Ayo, apa ya? Itu semua benar ya. Teks cerita fantasi merupakan teks yang dimaknai sebagai sebuah cerita yang dibangun berdasarkan unsur-unsur kemustahilan. Dikatakan mustahil karena tidak sesuai dengan realita kehidupan yang ada atau bersifat imajinasi, makanya disebut dengan cerita fantasi atau khayalan. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri teks fantasi. Yang pertama adalah memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia yang bersifat fiksi. Artinya, ide cerita dari teks fantasi itu sifatnya imajinatif yang tidak dibatasi oleh kenyataan. Jadi sifatnya fantasi, hal yang sangat mustahil yang tidak bisa dimiliki oleh nalar. Selanjutnya adalah tema. Tema dalam cerita fantasi ini sifatnya magic atau bersifat keajaiban, sihir yang supranatural atau futuristik. Nah, artinya tema dalam cerita fantasi ini tidak dibatasi oleh alam, ruang, atau waktu. Dia bersifat masa depan atau luar nalar. Artinya dia penuh dengan fantasi atau imajinasi. Sama saja ya dengan ide cerita yang dimiliki dari teks fantasi. Selanjutnya itu penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Ya, kita ketahui bersama ya, jika latar itu ada latar suasana, latar tempat, latar waktu. Nah, kalau di kehidupan keseharian kita, waktu itu misalkan ada pagi, ada siang, ada malam. Namun, di cerita fantasi ini bisa ajaib atau bisa lebih dari waktu tersebut, gitu ya. Atau latar tempatnya. Misalkan kalau kita di tempatnya ada di sekolah, di rumah, di hutan, atau di mana gitu ya. Dia bisa nanti tempatnya di misalkan di kedasaran laut, atau di langit tujuh, atau dimanapun itu yang sifatnya itu di luar nalar atau di luar pikiran kita yang tidak bisa dibayangkan gitu ya. Lanjut nomor 4, yaitu terdapat tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Namanya juga cerita fantasi ya. Jadi pasti ada tokoh-tokoh yang memiliki keunikan atau tokoh yang memiliki karakter yang pastinya tokoh tersebut memiliki keistimewaan seperti keistimewaan cerita fantasi yang terdapat sihir atau magic, supranatural, atau terdapat hal-hal yang di luar nalar. Ya anak-anak, selanjutnya adalah unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi. Yang pertama yaitu tema. Tema ini menjadi salah satu hal yang terpenting ya dalam unsur intrinsik. Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Tema banyak macamnya, misal bisa bercerita mengenai suatu kerajaan atau bercerita mengenai
percintaan atau asmara, atau bisa juga bercerita mengenai binatang. Banyak sekali macamnya ya. Selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh atau penokohan merupakan karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Tokohnya itu siapa, namanya siapa, karakternya apa, antagonis, protagonis, atau tritagonis. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu latar, dan kita ketahui bersama latar itu merupakan latar belakang dari suatu cerita. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat misalkan latarnya di hutan, waktunya pagi, siang, sore, atau malam, atau suasananya suasana yang mencekam, atau suasana yang panik, seperti itu ya. Lalu selanjutnya sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Selanjutnya yaitu amanat merupakan satu di antara pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya anak-anak yaitu struktur teks cerita fantasi. Ada beberapa hal struktur dari teks cerita fantasi ini masih berkaitan atau masih sama dengan teks narasi pada umumnya, yaitu pertama ada abstraksi, kedua ada orientasi, ketiga ada komplikasi, keempat ada klimaks, kelima ada resolusi, dan keenam ada koda. Namun dalam cerita fantasi ini biasanya ada beberapa yang tidak lengkap, jadi hanya orientasi, hanya komplikasi, langsung resolusi, dan koda. Di sini Ibu jelaskan semuanya ya. Jadi, abstraksi merupakan gambaran umum dari suatu cerita. Nah, digambarkan terlebih dahulu oleh pengarang di bagian abstraksinya. Kemudian lanjut, orientasi merupakan bagian yang mengenalkan latar, tokoh, dan kisah baik dari segi waktu, tempat maupun peristiwanya. Orientasi juga bisa digunakan untuk menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Lalu komplikasi merupakan bagian di mana konflik mulai muncul. Konflik adalah pertentangan antara kesukaran-kesukaran bagi tokoh utama. Komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Bagaimana ini akan bergradasi atau memuncak hingga mencapai klimaks. Lalu klimaks atau puncak ketegangan merupakan masalah yang muncul dan berada di puncaknya. Lalu resolusi yang kelima atau penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian dari berbagai konflik. Tadi sebelum klimaks, kemudian langsung resolusi. Resolusi dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utama. Makanya resolusi ini disebut penyelesaian masalah. Kemudian koda merupakan penutup atau bagian yang berisi amanat. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, yang pertama yaitu menggunakan sudut pandang penokohan seperti menggunakan saya, aku, mereka, kami, atau bisa juga nama orang. Lalu yang kedua, teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu. Bisa menggambarkan tokoh, bisa menggambarkan latar atau konflik yang ada. Kemudian yang ketiga, teks cerita fantasi menggunakan kata metafora. Apa itu? Ya, itu kiasan ya, dan personifikasi atau perumpamaan. Lalu yang keempat, teks cerita fantasi menggunakan kata penghubung atau konjungsi, penanda untuk urutan waktu seperti pada teks narasi. Lalu yang kelima, teks cerita fantasi menggunakan ungkapan atau kalimat langsung untuk menambah cita rasa dalam ceritanya. Ya anak-anak, itu tadi pembelajaran kita mengenai teks cerita fantasi. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar ya. Sebutkan nama dan juga kelasnya. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, terapkan protokol kesehatan ya, 5M. Tetap bahagia belajar di rumah. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, jaga selalu kesehatan.